Selamat datang di tutorial deploy aplikasi Node.js pada Oracle Cloud VM Instance dengan saya, Andreas Sebastian Tarigan Sahing, NIM 240103151400076, untuk memenuhi pengerjaan UAS dari mata kuliah Cloud Computing tahun ajaran 2019-2020. Untuk itu, hal yang pertama kita lakukan adalah kita masuk dulu ke akun Oracle Cloud yang telah dibuat. Oke. Kemudian kita membuat create a VM instance. Oke, kita memberikan penamaan sesuai dengan kategori pengerjaan UAS tersebut. UAS 240103151.476. Oke. Di sini operating system yang saya gunakan adalah Ubuntu versi full, yaitu Canonical Ubuntu 16.04. Oke, untuk save network dan storage optionnya saya biarkan default, tetapi untuk add SSH keys-nya saya akan melakukan generate dengan aplikasi Putigen. Nah, sebelum ini, Putigen ini adalah sebuah terminal emulator untuk mengenerate public dan private key yang akan digunakan. Kita bisa melakukan resource dari Google Chrome dan melakukan download dari aplikasi dari situs yang ada. Oke, kita close saja. Kemudian kita akan melakukan generate. Kita lakukan generate sekali lagi. Oke. Setelah melakukan generate, kita akan tapi kita harus memastikan type key to generate-nya adalah RSA dan number bit generate key-nya adalah 2048. Kemudian kita save private key. Yes. Di folder bebas, folder mana aja. Sini saya buat di folder Cloud Computing. Kita simpan dengan nama key1. Kemudian kita akan mengcopy kotak pada public key di atas ke folder yang Cloud Computing tadi. Kita membuat sebuah teks dokumen baru dengan judul public key. Kita paste di sini. Kemudian kita save. Tapi kita rename, kita ganti ekstensinya menjadi .pub. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Oke. Kita akan drag folder public key tadi ke choose SSH key files ini. Setelah kita drag, kita klik create. Proses meng-create-nya ini harus mencapai complete-nya 100% dan statusnya harus succeed. Proses ini memakan waktu sekitar 2, 3, sampai 5 menit paling lama. Kita tunggu saja. Oke. My key atau key1 di sini adalah private key yang akan digunakan untuk mengakses VM instance. Sedangkan public key ini adalah untuk membuat VM instance itu sendiri. Jadi itulah kegunaan dari masing-masing file tersebut. Oke, sudah 15%. Tunggu.
Oke, statusnya sudah succeed dan 100% komplit. Nah, di sini kita akan mendapatkan, kemudian kita refresh. Kita refresh instance yang telah kita buat. Dan kita akan mendapatkan public IP address. Oke. Kemudian kita buka aplikasi putih. Nah, tetapi sebelumnya itu kan di sini tulisannya port 22. Kita harus memastikan terlebih dahulu apakah portnya 22 untuk VCN-nya atau Virtual Cloud Network. Nah, kita klik VCN-nya. Kemudian public subnet. Default security. Dan di sini kita edit. Menjadi 22. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita copy public IP address-nya dan kita akan memasukkan ke putihnya, putih configuration-nya. Kita memberikan username Ubuntu, add public key-nya. Kemudian yang perlu kita pastikan adalah translation-nya ini ada di UTF-8. Kemudian pada SSH-nya, pada out-nya kita akan browse private key yang telah kita simpan tadi. Terus kita klik open. Ya, scan saja. Oke. Kita telah masuk ke Ubuntu @uas 240103151400076. Kemudian kita akan melakukan cloning dari project yang telah kita persiapkan. Di sini saya memiliki project view feeders chat yang saya ambil dari project GitHub. Kemudian saya melakukan clone, saya copy ini. Saya ketik git clone. Kemudian saya paste dan saya enter. Oke. Setelah saya melakukan git clone, saya akan cek apakah view feeder set-nya sudah masuk ke UAS 240103151400076 dengan cara cd view feeders set. Kemudian kita enter. Oke, telah masuk. Kemudian karena kita di sini akan memakai aplikasi Node.js, maka kita harus menginstal Node.js terlebih dahulu karena ketika kita klik Node.js, pemberitahuannya akan not install. Kemudian perintah yang akan kita lakukan adalah pertama-tama kita akan mencari beberapa resource bagaimana cara merunning Node.js pada virtual mesin atau VM instance pada Google Cloud. Di sini saya telah menemukan ini dari situs ini. Saya akan mengcopy perintah-perintah yang ada di sini. Itu yang pertama adalah ini. Tapi sebelumnya kita harus mengganti versi 6 ini menjadi versi 10. Kemudian kita mengkopinya dan melakukan paste di sini. Dan kita enter. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Oke, setelah selesai, kita lakukan instalasi pada Git-nya. Kita copy saja perintah ini. Kemudian kita enter. Oke.
Setelah kita melakukan instalisasi pada Node.js dan Git-nya, biasanya langkah-langkah yang dilakukan adalah tinggal meneruskan perintah-perintah yang ada di sini. Tetapi, karena kita di sini melakukan dan menggunakannya dengan cloud computing, maka kita tidak ingin membiarkan Node.js berjalan begitu saja. Tetapi bagaimana kita membuat agar Node.js ini dapat berjalan di background-nya. Nah, kemudian kita akan menggunakan PM2. Di sini saya akan mencari resource untuk bagaimana melakukan run Node.js menggunakan PM2. Oke. Yang pertama, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. PM2 ini adalah sebuah production process manager untuk Node.js yang mana dibangun dalam load balancer-nya. Jadi dengan PM2 ini, aplikasi Node.js akan berjalan di background-nya, walaupun kita akan melakukan perintah di sini. Seperti itu. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan npm install. Kita tunggu sampai proses installnya selesai. Oke. Oke, setelah selesai, kita akan melakukan install firewall D-nya. Di sini kita lakukan dengan perintah sudo apt install firewall D. Sudah apt install firewall D, kemudian kita enter. Kita klik yes. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kemudian kita akan melakukan install PM2. Di sini perintahnya tinggal melakukan npm install PM2 garis K. Karena tadi kita udah memakai sudo, kita juga akan memakai sudo dalam menginstal PM2-nya. Sudo npm install 2. Oke, kita tunggu ini sampai selesai. Kita tunggu sampai proses install PM2-nya selesai. Oke. Kemudian kita akan mencek portnya. Sudo firewall ini. Tapi sebelum melakukan ini, kita harus cek terlebih dahulu berapakah port pada project yang akan kita masukkan. Kita akan lihat di sini. Di sini angkanya adalah 3030. Kemudian kita ganti angka port di sini menjadi 3030. Oke. Enter saja. Sukses. Kemudian kita akan mereloadnya terlebih dahulu.
Kita copy saja perintah dari webnya, sukses. Kemudian kita lihat apakah portnya telah masuk. Nah, di sini portnya 3030. Kemudian kita akan gunakan PM2 untuk menjalankan program Node.js yang akan kita masukkan dengan perintah PM2 start spasi slash src. Kenapa src? Karena dari view feeder setnya folder yang akan kita tuju adalah folder src. Kemudian kita enter. Dan statusnya online. Oke, setelah statusnya online, kita akan bisa cek kegagalannya di PM2 logs. Kemudian kita enter. Oke, inilah statusnya. Nah, selanjutnya, kemudian kita bisa mengaksesnya secara langsung, tetapi harus membuka port 3030 tadi dari instance-nya itu sendiri. Kita masuk ke instance, terus kita klik bagian VCN atau Virtual Cloud Network. Kemudian kita public subnet, default security. Kita bisa meng-add-nya atau bisa juga mengeditnya. Kita edit saja di sini. Kita bikin 22, kemudian 3030. Kita save change. Dan port 3030 telah terdaftar. Kemudian kita bisa back. Kita bisa back. Oke, kemudian kita akan mengakses public IP-nya secara langsung. Kita coba 3030. Kita enter. Oke, aplikasi dari Project View Feeder Set setelah terdaftar dan di Oracle Cloud, kita bisa melakukan tes Andreas Tarigan. Kemudian kita bisa selamat mengerjakan. Dan aplikasinya berjalan dengan lancar. Kemudian saya menjelaskan sedikit kenapa di sini not secure, karena di sini saya menggunakan HTTP bukan HTTPS. Kemudian kita bisa cek logs lagi di sini. Inilah kegunaan dari PM2 ini. Ketika kita melakukan perintah di CMD ini, aplikasinya akan tetap bisa berjalan. Jadi tetap dia bisa melakukan, aplikasinya bisa tetap di running pada backgroundnya. Oke, itulah sekian penjelasan dari saya untuk tutorial bagaimana cara mendeploy aplikasi Node.js pada Oracle Cloud VM Instance yang tadinya saya menggunakan PM2 juga untuk dapat berjalannya aplikasi Node.js pada background. Oke, sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.